Puji Tuhan, selamat pagi, saudara diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam GPD Villa Melati Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Kebenaran firman Tuhan bagi kita saat pagi hari ini, Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara dikasih Tuhan, bersukacita atau sukacita berbeda dengan senang. Perasaan senang adalah perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan di luar kita. Ya, seperti misal, saya senang hari ini karena saya bisa bertemu dengan teman lama saya. Saya senang karena saya membeli rumah baru. Saya senang karena saya berlibur di tempat yang indah dan menyenangkan. Berbeda dengan sukacita. Sukacita adalah sesuatu yang justru berasal dari dalam kita dan terpancar keluar tanpa dipengaruhi keadaan di luar kita. Kalau kita mau melihat contoh seorang nabi ya, Nabi Habakuk, dalam Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17 sampai dengan 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan Habakuk pada waktu itu, tidak ada alasan untuk Habakuk bersenang-senang. Tidak ada alasan untuk Habakuk untuk tertawa dan bergembira. Namun satu Habakuk lakukan, dia punya alasan untuk tetap bersukacita. Dia katakan, aku akan beria-ria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dalam perjanjian baru kita bisa melihat kisah atau perjalanan daripada seorang Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 diceritakan bagaimana keadaan Paulus dan Silas pada waktu itu. Mereka dipenjara dengan kaki yang dipasung dan tangan yang terbelenggu dengan penjagaan ketat di dalam penjara. Tidak ada alasan untuk mereka bersenang-senang. Namun mereka tetap bisa bersukacita. Bahkan ketika sukacita yang dalam diri mereka ini mereka tuangkan atau mereka luapkan lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kita bisa melihat kisah ini. Di sana terjadi suatu hal yang luar biasa. Belenggu-belenggu mereka dipatahkan. Dan pujian penyembahan ini yang keluar dari kehidupan mereka mampu membuat mereka keluar dari masa-masa sulit mereka. Semua belenggu dipatahkan. Paulus dan Silas mampu keluar dari masa sulit mereka ketika ada sukacita di dalam Tuhan yang mereka luapkan, mereka tuangkan lewat pujian dan penyembahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari mana sumber sukacita Habakuk? Dari mana sumber sukacita Paulus dan Silas? Jawabannya hanya satu, Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri mereka. Tidak sulit bagi orang percaya untuk bersukacita di tengah-tengah masa yang sulit. Tidak sulit bagi seorang percaya untuk bersukacita di tengah-tengah himpitan masalah. Kenapa? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menjadi sumber kekuatan yang sejati. Roh Kudus ini menjadi sumber penghiburan yang sejati, sumber sukacita kita. Dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus inilah yang memberikan kita kekuatan untuk terus mampu menghadapi masa-masa sulit di hadapan kita. Lalu bagaimana agar kita bisa tetap bersukacita dalam segala situasi seperti Filipi 4 ayat yang keempat katakan bersukacitalah. Satu jawabannya, milikilah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Roma 14 ayat yang 17 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Entah suatu hal yang sulit atau suatu hal yang mudah, menyenangkan atau menyedihkan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, persekutuan kita dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memberikan sukacita bagi setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Sehingga kita mampu keluar dari masa-masa sulit kita dengan kemenangan dan penghiburan yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan kami penghiburan. Sehingga sepanjang hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kami Tuhan, kami boleh dengan sukacita menghadapi semuanya. Dan kami percaya kemenangan daripada Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Keluar masuk kami Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau lah menutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu. Dan apapun yang kami usahakan, kami kerjakan sepanjang hari jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Apa yang jadi kebutuhan keperluan kami. Kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan dan mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini.
Biarlah pagi hari kami melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.